Perkenalkan, nama saya Nadira Dea, mahasiswi jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2011-2557 kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterkaitannya dengan strategi pembelajaran anak usia dini. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa pengertian strategi sendiri. Pengertian strategi sendiri adalah cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah sebuah sistem. Sistem sendiri memiliki arti yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya pembelajaran memiliki faktor-faktor yang menunjang kesuksesan pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang baik. Nah, faktor-faktor pembelajaran pertama ialah adalah adanya tujuan. Dengan kita harus mengetahui dulu nih tujuan pembelajaran yang kita lakukan itu apa. Kemudian adanya bahan ajar. Tidak mungkin kita menciptakan tujuan pembelajaran tanpa adanya bahan apa yang akan kita ajarkan kepada murid kita. Kemudian ialah peserta didik. Tidak mungkin kita mengajar jika tidak ada peserta didiknya. Kemudian adalah guru, metode pengajaran, dan evaluasi. Nah, selain faktor-faktor utama tadi seperti tujuan, bahan, media, guru, murid, evaluasi, yakni ada faktor pendukung lainnya, yakni situasi dan lingkungan. Situasi dan lingkungan sangat mempengaruhi pembelajaran karena dengan lingkungan yang tidak nyaman akan membuat murid merasa resah, dan dengan lingkungan yang baik akan mendukung faktor kefokusan murid dalam menyerapi pembelajaran. Nah, komponen-komponen ini pun saling berkaitan. Dengan kurangnya satu komponen, maka akan mengurangi hasil yang ingin dituju. Prinsip pembelajaran pertama ada individualitas, kemudian lingkungan, selanjutnya ada minat bakat, selanjutnya ada aktivitas yang kelima ada motivasi, dan terakhir ialah toleransi. Individualitas sendiri itu individualitas ini adalah maksudnya individualitas anak, yakni ada anak yang memiliki umur yang berbeda, terus kemudian ada pemahaman cara kecepatan penangkapan yang berbeda, kemudian dari mana anak itu memulai pembelajarannya itu termasuk dalam kepaduan individualitas ataupun data seorang anak itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor prinsip kedua yaitu adalah lingkungan. Kita itu harus tahu metode ajar apa yang anak gunakan, kemudian latar belakang anak itu bagaimana kehidupan keluarga anak tersebut. Itu kita juga dapat dengan lingkungan memanfaatkan yakni dengan lingkungan sekitar kita untuk menjadi model contoh pembelajaran. Ini terdapat minat. Dalam minat yakni adalah apa yang paling anak sukai, hal apa yang ingin anak lakukan. Selain minat adalah pengalaman. Pengalaman tersebutlah yang merangsang minat ketertarikan anak dalam pembelajaran. Selanjutnya ialah aktivitas. Aktivitas ini adalah maksudnya pembelajaran apa yang dapat merangsang anak, karena anak itu kan aktivitas kan ada bisa aktivitas fisik ataupun aktivitas berpikir. Ialah motivasi, yakni guru memberikan motivasi kepada anak, ataupun motivasi itu kan ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang datang dari sendiri, bagaimana anak itu mempunyai motivasi pembelajaran yang bagaimana. Adapun sebagai guru kita ialah motivasi eksternal, yaitu mendukung anak untuk mengembangkan bakatnya. Yang terakhir dari prinsip pembelajaran adalah kolerasi, yakni keterkaitan atau keterhubungan antara satu pembelajaran dan pembelajaran lainnya. Misalnya dalam aspek perkembangan anak usia dini yaitu adalah moral agama, sosial emosional, kognitif. Kita sedang mengajarkan misalnya tentang tema hewan, maka kita bisa menyambungkan dengan moral agama. Bagaimana sih cara kita itu menyayangi hewan ya? Jadi ada keterkaitannya dengan satu pembelajaran dengan pembelajaran yang lainnya. Ataupun misalnya sebelumnya kita mengajarkan tentang Tuhan itu menciptakan manusia dan segala isinya, maka kita memberitahu bahwa hewan itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, dalam pendidikan anak usia dini banyak model
model pembelajaran yang dapat dilakukan. Setiap sekolah itu memiliki model pembelajaran yang berbeda karena tergantung keterbutuhan anaknya. Adapun secara umum, model-model pembelajaran anak usia dini di Indonesia ialah pertama adalah model klasikal, yakni di mana antara guru di depan dan murid duduk di depan dengan menghadap papan tulis seperti pembelajaran pada umumnya. Kedua ada model sentra. Nah, pada model sentra ini terdapat berbagai ruangan, tergantung keterbutuhan anak. Setiap sekolah memiliki model bentuk sentra yang berbeda. Secara umum sentra itu ada sentra balok, sentra intak, kemudian sentra persiapan, ada juga sentra bahan alam, sentra seni dan kreativitas, dan sentra lain-lainnya. Sentra ini menyediakan beberapa kelas yang mana setiap harinya kelas itu akan digilir sehingga anak dapat memasuki kelas-kelas yang berbeda dengan menemukan kelas-kelas yang baru. Dan ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau kelompok ialah di mana guru menyusun anak dalam beberapa kelompok kecil terdiri dari 2 hingga 4. Dalam satu kelompok terdiri hingga 2 sampai 4 anak, yang mana anak-anak ini akan diberikan tugas dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru. Nah, model pembelajaran discover learning ataupun dalam bahasa Indonesia ini adalah model pembelajaran berbasis penemuan, yakni di mana anak dan guru sama-sama mengerjakan sebuah persoalan yang dimana guru akan memberikan sebuah persoalan yang anak akan memecahkannya. Dalam pendidikan anak usia dini terdapat beberapa teori yang biasa digunakan. Salah satunya ialah teori kecerdasan jamak atau mutual intelligence yang dicetuskan oleh Howard Gardner. Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan itu tidak cukup pada logika saja, tapi terdapat kecerdasan lainnya, yakni pertama ada kecerdasan matematika logik, kemudian kecerdasan linguistik, ketiga kecerdasan interpersonal, keempat kecerdasan intrapersonal, kelima kecerdasan kinetik, keenam kecerdasan visual spasial, kemudian kecerdasan musikal dan naturalis. Setiap kecerdasan ini memiliki faktor dan pengembangan yang berbeda. Inti dari kecerdasan jamak ini ialah anak itu memiliki setiap kecerdasan yang berbeda. Jadi sehingga kita sebagai seorang pendidik hendaknya tidak mematokkan satu penilaian satu contoh penilaian, tetapi kita dapat menilai dari seluruh aspek anak. Oh, anak ini berbakat dalam hal apa, maka kita akan mendukung anak itu dengan kebakatan yang dia punya. Nah, berdasarkan teori inilah kita dapat menentukan apa pembelajaran yang cocok untuk anak kita. Pertama kan kita harus menentukan apa yang dalam menentukan strategi pembelajaran itu apa yang kita harus lakukan ialah pertama menentukan tujuan. Apa sih yang ingin kita lakukan dengan pembelajaran itu? Kemudian ialah mengenali anak. Nah, kembali kita bisa lihat tadi teori kecerdasan Howard Gardner bahwa anak itu memiliki kecerdasan berbeda. Maka dalam setiap kelas itu anak-anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Maka guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang bagaimana ataupun model pembelajaran yang bagaimana yang tepat dengan anak berdasarkan dengan karakteristik anak dalam kelasnya. Maka dalam pembelajaran bisa terdapat beberapa strategi ataupun model yang diterapkan guru dalam sekali mengajar. Ialah langkah penerapan, yaitu penyesuaian dengan strategi atau model pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi, terus yakni melakukan penilaian terhadap strategi ataupun model yang telah kita lakukan. Nah, itulah